Saya sudah dapat izin mereka untuk buka data ini. Sejak tahun 2013 sampai 2024, ternyata dalam aktivitas ekspor Indonesia selama 10 tahun tersebut, secara konsisten terjadi misinvoicing setiap tahunnya. Yang angkanya itu 1000 triliun. Masa Pak Jokowi 10 tahun menjabat tidak mengetahui praktek-praktek semacam? Dulu kan pernah bilang nih ada apa? Oh, di kantong. Kantong saya ada catatan itu. Berapa triliun gitu ya? Berapa belas ribu triliun. Modusnya apa Mas Gede? Dan apa yang diakali? Yang diakalin adalah si angka transaksi ini. Jadi angka transaksi ini dalam hal under invoicing, karena under invoice, dia kurang-kurangin. Dia dikit-dikitin. Dimurah-murahin tadi. Tujuannya apa? Agar seolah-olah, karena omsetnya dia kecil, dia tidak ada profit. Dia tidak perlu bayar pajak. Kok ada di mana? Nah, ini kalau menurut praktiknya, uang yang mau dicuci. Money laundering. Tujuan ekspor atau mitra dagang Tiongkok. Cina, Cina paling besar. Dia menepati porsi 13% dari total dana gelap ini. Yang kedua, Singapura. Singapura menempati 11%. Gimana Pak Purbaya harus menghadapi internalnya ini? Ini paling sulit nih. Mereka bisa ngapain aja. Untuk mencopot menteri pun mereka bisa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Margi Sarip kembali hadir menemani Anda, dan di episode kali ini saya akan berbincang bersama narasumber yang punya data yang menurut saya bikin geleng kepala. Ini terkait aliran dana gelap yang nilainya mencapai 1.000 triliun rupiah per tahun, dan praktek tersebut terjadi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Praktek apa yang terjadi? Apa kerugian yang dialami oleh negara dan tentunya rakyat yang harusnya menikmati dana tersebut? Saya akan bahas bersama seorang ekonom sekaligus peneliti dari Lingkar Studi Perjuangan. Saya sapa Gede Sandra. Mas Gede, terima kasih sudah hadir. Sama-sama Bang Margi. Sehat ya? Terima kasih. Sehat sekali. Alhamdulillah. 1.000 triliun. 1.000 triliun. Gimana ceritanya, Mas Gede? Iya. Jadi ini dalam istilah resminya itu namanya misinvoicing. Misinvoicing. Ya, artinya invoice yang tidak tepat lah, kira-kira gitu. Dan kejadiannya itu ada dua jenis misinvoicing ini. Yang pertama under invoicing. Artinya nilainya di bawah dari nilai sebenarnya gitu. Under kan. Dimurah-murahin. Yang kedua over invoicing, dimahal-mahalin, kebalikannya. Jadi teman-teman dari Next Indonesia, saya sudah dapat izin mereka untuk buka data ini. Mereka tuh sudah melakukan penelitian sejak tahun 2013 sampai 2024. Dan didapatkanlah ternyata dalam aktivitas ekspor Indonesia selama 10 tahun tersebut, secara konsisten terjadi misinvoicing setiap tahunnya. Yang angkanya itu tadi benar tuh 1.000 itu rupiahnya. Kalau dalam dolar, untuk under invoicing itu kita sekitar 40 miliar US dolar sekitar itu ya. Dan kemudian untuk under invoicingnya kita sekitar 25 miliar dolar. Yang kalau dikurskan ke rupiah 1.000 gitu. Jadi setiap tahunnya ada dana gelap, ada aliran dana gelap yang tidak terbaca oleh sistem hukum, sistem pemerintahan yang harusnya masuk ke negara.
Seharusnya kalau 1000 T itu bisa masuk ke negara dalam bentuk pajak, bea keluar, atau PNBP, Oh, dari total nilai itu. dari total nilai itu anggaplah kita dapat 10-15% lah minimal. Itu kita bisa dapat 100 triliun sampai 160 triliun Per tahun. per tahun tambahan penerimaannya langsung ke negara dalam bentuk pajak, PNBP, bea cukai ini. 160 T itu kalau itu benar-benar bisa diambil semua oleh negara, itu bisa meningkatkan tax ratio. Oke. Yang kemarin orang-orang bilang tax ratio kita terendah se-Asia, di bawah 10%. Tax ratio kita itu tidak mencerminkan perekonomian kita. Nah, ya karena aktivitas ini Yang berlangsung dalam 10 tahun terakhir itu. 10 tahun terakhir berlangsung. Oke. Padahal kalau tax ratio-nya itu bisa kita ambil dari dana gelap ini, dapat kita 160 T, kita akan nambah 1-2%. Oke. Jadi kita nggak, sekarang kan 10% tax ratio kita. Oke. Kita akan meningkat sampai 11-12%. Oke. Gitu. Baik, 10 tahun terakhir berarti itu di era Joko Widodo. Iya. Oke. Praktek apa yang dilakukan ini? Yang terjadi apa, Mas Gede? Iya, jadi ini kan memang ini adalah sebuah aktivitas melanggar hukum sebenarnya. Oke. Dia aktivitas ilegal karena PBB saja sudah mengeluarkan resolusi ini khusus untuk praktik aliran dana gelap ini. Kalau tidak salah dalam Sustainable Development Goals di poin 16 sudah itu dibahas bahwa aliran dana gelap inilah yang membuat perekonomian negara-negara berkembang sulit bertumbuh. Oke. Benar kan? Kita Stagnan nih 10 tahun terakhir. 4%, 5%, 4%, 5%. Oke. Makanya Pak Prabowo pengennya kan, langsung 2 kali lipat kan, 8% kalau bisa. Oke. Dan bahkan saya baca di buku-buku Pak Prabowo yang lama itu, dia pengennya sebenarnya 10%. Oke. Cuma ini komprominya ya. Jadi itu. Oke. Jadi ini adalah praktek kejahatan yang mengorbankan pertumbuhan ekonomi. Ini dari kegiatan ekspor? Ekspor saja. Oke. Komoditasnya apa saja? Nah, komoditasnya ini saya buka catatan dikit ya. Yang pasti komoditas yang memang ini ya, primadona ekspor. Jadi memang ini adalah pasti komoditas yang primadona ekspor. Dan ini ada nih barang-barangnya nih saya mau sebutkan dia. Ada batu bara. Tambang berarti batu bara. Batu bara, minyak sawit. Nah itu kan 2 terbesar. Oke. Ekspor kita kan. Oke. Ini ada lignit, lagi kan. Ada logam mulia, limbah dan scrap logam mulia. Oke. Ini impornya ekspornya cukup besar. Total under invoicingnya bisa 15 miliar dolar. Oke. Hampir 200 triliun nih cuma buat ekspor limbah nih, nggak tercatat. Oke. Kemudian minyak bumi juga tuh. Oke. Nah, selain barang-barangnya, negara mana sih yang sebenarnya tujuan ekspornya? Tujuan ekspor atau mitra dagang di mana terjadi kita under invoicing yang tadi itu dimurah-murahin itu. Oke. Tiongkok. Cina, oke. Cina paling besar. Dia menepati porsi 13% dari total dana gelap ini. Oke. Yang kedua, Singapura. Singapura menempati 11%. Yang ketiga, Amerika Serikat. Oke. Keempat, Jerman, Jepang, India, Malaysia, Swiss, Korea Selatan, Australia, dan negara lain. Oke. Gitu. Modusnya apa Mas Gede? Dan apa yang diakali? Dia ini sebenarnya invoice ya. Invoice itu kan sebenarnya adalah angka transaksi gitu kan. Oke. Yang diakali adalah si angka transaksi ini. Oke. Jadi angka transaksi ini dalam hal under invoicing, karena under invoice, dia kurang-kurangin. Dia dikit-dikitin. Oke. Dimurah-murahin tadi. Tujuannya apa? Agar seolah-olah, karena omsetnya dia kecil, dia tidak ada profit. Dia tidak perlu bayar pajak. Oke. Ya intinya dia menghindari pajak nih, ya kan? Itu satu. Yang kedua, dia juga menghindari namanya pembayaran PNBP. Karena PNBP itu nilainya dikalikan dengan total sales, total revenue, total ekspornya ini. Oke. Jadi semakin kecil dia ekspornya, artinya kan semakin kecil PNBP-nya juga. Oke. Gitu. Kemudian juga bea keluar, itu juga bisa disiasati juga dengan itu. Jadi intinya ini penggelapan pajak. Penggelapan pajak. Sebenarnya ini adalah kejahatan penggelapan pajak
yang memang belum menjadi sorotan dari aparat kita dan pemerintahan kita selama ini. Ya mungkin banyak alasan ya. Apa karena memang terlalu kompleks? Oke. Apa karena sistemnya yang sudah terlalu lama gitu kan, sudah terlalu kompak nih mereka di dalamnya sehingga saling melindungi. Oke. Sehingga tidak ada laporan Oke. ke pimpinan tertinggi nggak tahu apa-apa kan karena mereka semua berkolaborasi nih. Artinya ada persekongkolan jahat dari praktek ini. Kelihatannya gitu, Bang. Oke. Dan itu berlangsung dalam 10 tahun terakhir. Minimal 10 tahun nih. Ini kan teman-teman Ini data penelitian 10 yang tahun nih. diperoleh oleh Ya, teman-teman Next itu Next Indonesia ini 10 tahun terakhir ya. Nah, saya lihat di penelitian lain, ini yang melakukan prakarsa, perkumpulan prakarsa. Oke. Dia bahkan sampai 2007. Oh, lebih mundur lagi. Dia bisa dapat data lebih mundur lagi ke 2007. Artinya kan mungkin aja 2007 udah mulai nih. Ya kan? Oke. Mungkin. Oke. Nah, Oke. cuma yang data kita itu Oke. dari 10 tahun yang lalu. 1.000 triliun per tahun itu memang stabil di angka itu atau Ya, naik turun? kira-kira lah. Rata-ratanya segitulah. Oke, rata-ratanya. Teman-teman kan 10 tahun dia dapat totalnya berapa, langsung dibagi aja. Oke. Bagi 10. 10 tahun sama sekali tidak terdeteksi praktek semacam ini. Tidak terdeteksi. Gitu. Karena kan sebenarnya sudah berapa kali teman-teman mengeluarkan pernyataan tentang ini. Saya lihat sih di media. Dan teman prakarsa juga. Teman Next juga sebenarnya sudah ngomong pada tahun lalu atau bagaimana. Tapi kan ya hal yang sebesar ini itu kan perlu kekuasaan yang sangat kuat ya Bang ya. Kita nggak bisa ngomong-ngomong gitu aja kalau tidak penyelenggara negara sih yang langsung ambil tindakan gitu kan. Iya, iya. Dan harus yang orang yang paling Oke. kuat di negeri ini. Kalau melihat angkanya Iya, iya. 1.000 triliun. Per tahun. Bagaimana bisa lolos begitu aja di bawah hidungnya presiden kan? Kan harusnya presiden tuh tahu, oh ada duit segini nih, kebocoran. Kan Pak Prabowo sering nih Oke. bicara kebocoran dari tahun 2014 kan. Jangan-jangan ini juga disebutin dulu, mungkin ya, kita nggak tahu. Iya, oke. Dan menurut Mas Gede, dengan instrumen negara yang ada, harusnya ini tidak terjadi ya? Sangat tidak terjadi. Kita punya semuanya. Hanya nggak kita punya orang yang jujur aja mungkin kan. Kalau semuanya ada. Iya, iya, iya. Atau mereka tahu tapi pura-pura nggak tahu? Ya itu, nggak jujur kan dia kan. Jangan-jangan Isinya nggak jujur semua nih, kita nggak tahu nih di bea cukai di mana itu kan. Pajak. Ketika Pak Jokowi berkuasa, menurut Mas Gede, Pak Jokowi tahu nggak? Nah itu dia tuh. Itu kelihatannya mungkin harus ditanya ke Bu Sri Mulyani ini. Sebagai Menteri Keuangan. Sebagai Menteri Keuangan kan mereka sebagai atasannya bea Karena ini cukai. berkaitan dengan pajak, Tuh. bea cukai ya. Yes. Harusnya kan Bu Sri melapor nih, Pak Presiden, ada beginian nih. Gimana arahannya? Mungkin kan? Atau jangan-jangan Bu Sri Mulyani juga nggak tahu. Oke. Dia juga dilaporin bea aja nih oleh dirjen-dirjennya, siapa tahu ya. Apa tahu, apa nggak tahu, atau jangan-jangan semua tahu, kita ya harus diperiksa gitu. Mas Gede, gimana bisa diketahui adanya permainan ini? Ya, jadi sebenarnya teknik dari teman-teman ini sederhana. Dia cuma membandingkan data perdagangan di negeri eksportir dengan negeri mitra yang jadi importir di sana. Negara tujuan penerima. Negeri tujuan ekspor kita itu, penerima barang. Ya. Ini dibandingkanlah angka harga yang kita ekspor di sini, ada datanya. Kemudian data nyampe barang sana, impornya, ada datanya. Dua data ini dibandingkan, Bang. Selisihnya inilah yang dianggap ini gelap. Jadilah data 1.000 triliun ini. Oke. Jadi ada gap. Berarti di negara penerima mereka nggak bisa main-main? Nggak bisa main-main mereka. Gitu. Oke, jadi angka keluarnya dari kitanya yang di otak-atik. Pejabat kita lah yang di otak-atik, eksportir kita, ya, gitu. Oke. Ini kalau misalnya kita kumpulkan dalam 10 tahun terakhir, berapa besar potensinya, Mas Gede? Nah, kalau kemarin kan teman-teman Next itu sampai menghitungnya hampir 1.500 triliun gitu, selama 10 tahun. Iya, 1.500 triliun. Tapi kan yang tahun lalu udah sulit lah kita
harapan kita kan yang di depan sebenarnya nih, yang sekarang, yang lagi terjadi ini jangan sampai terjadi, karena kan kita kan ingin mendapatkan tambahan penerimaan kan. Nah, saya nggak tahu kalau di masa lalu itu bagaimana, karena kan setahu saya seluruh pengembang pajak udah bebas sekarang, Bang. Kan sudah amnesti udah berkali-kali nih. Udah diampuni lah ya. Sekali aja udah kena ampuni tuh. Yang sebelumnya tahun 2016. Terus sekali lagi tahun 2021. Sebelum 2021 udah kena ampun semua tuh. Ini mau dibuat katanya 3 kali. Untung Pak Purbaya menolak nih. Kalau enggak sebelum dari tahun 2025 habis semua dosanya. Gitu. Nah, kalau sekarang belum menjadi tax amnesty 3. Artinya kan palingnya sampai tahun 2025, 2024, 2023 masih bisa nih kita tangkap-tangkapin orang-orang ini. Baik. Nah, mereka-mereka yang terlibat dalam praktek ini mudah untuk dideteksi, Mas Gede? Kalau melihat datanya sangat jelas. Karena kan lihat komoditinya kan nggak banyak sekali pengusaha yang bisa ekspor batu bara, yang bisa ekspor sawit, yang nilainya tuh triliunan itu kan orang-orangnya kita juga tahu lah, pasti kan pemain-pemainnya. Betul. Bisa dideteksi juga kira-kira aliran dana gelap tadi mengalir kemana saja? Nah, itu dia tuh, yang itu saya agak susah kan, kita nggak bisa mengetahui sedetail itu gitu kan. Apakah memang terjadi tanda kutip kong kali kong ya, antara si eksportir ini, si pengusaha ini dengan siapa dia bermain, pejabat-pejabatnya, kan itu udah kelihatan tuh. Siapa sih yang tugasnya ekspor? Nah, tolong dijelaskan nih, apa bedanya untuk mereka yang memainkan under invoicing dengan yang over invoicing ini? Jadi kalau under invoicing itu mereka tujuannya adalah untuk mengurangi beban pajak mereka. Yang tadi itu ya? Yang tadi itu. Termasuk biaya keluar. Termasuk apa namanya tadi, PNBP. Itu tujuannya murah-murahin lah. Nah, kenapa ada juga yang mahal-mahalin? Kok ada dimahal-mahalin? Nah, ini kalau menurut praktiknya, ini katanya adalah orang yang memang benar-benar uang yang mau dicuci. Money laundering. Itu namanya itu. Money laundering. Jadi ada aliran dana dari dalam negeri yang mau disembunyikan lewat angka yang seperti terlalu mahal itu loh. Gitu. Dengan praktek over invoicing ini. Over invoicing. Praktiknya agak lebih. Mas Gede, lebih susah ya. Data ini sudah sampai di istana belum? Pak Prabowo udah tahu belum? Kemungkinan besar sih, kalau menurut info terakhir yang saya terima, beliau sudah tahu. Beliau sudah tahu dalam beberapa waktu belakangan ini udah tahu. Dan kabarnya menteri-menteri terkait juga. Termasuk Pak Purbaya? Termasuk Purbaya kelihatan ini sudah. Karena kemarin Pak Purbaya sempat ngomong, ini akan ada penangkapan besar-besaran katanya. Itu dia. Kan, yang punya perangkatnya. Karena kan ini itu, di bawah Pak Purbaya kan semuanya sekarang? Semuanya. Yang pihak-pihak yang diduga terlibat itu. Pajak. Semuanya. Ya mungkin sudah kasih signal begitu beliau, ya bisa jadi. Nah, yang jadi pertanyaan berikutnya adalah, jika ini ditindaklanjuti, selain proses hukum nanti ya terhadap pelakunya, ini uang ini, dana aliran gelap ini yang nilainya di 10 tahun terakhir itu mencapai 1.000 triliun per tahun, itu bisa balik gak ke negara? Nah, itu mungkin kalau secara hukum itu ada namanya undang-undang perampasan aset itu, nggak tahu saya di mana proses sampai sejauh mana. Tapi alatnya cuma itu kelihatannya untuk kalau kita mau ngambil yang kemarin ya. Yang 10 tahun terakhir ini. Yang sudah terjadi kan? Iya, yang sudah terjadi. Yang nilainya kan sudah diketahui kan? Sudah diketahui. Paling ntar pakai undang-undang itu disidangkan segala macam. Biar mereka membela diri kan. Kita juga punya ahli-ahli untuk membuktikan. Sita asetnya untuk kalau emang nggak punya cash gitu. Dan menurut Mas Gede, ini hal yang mudah bagi Pak Prabowo dan jajarannya, terutama Menteri Keuangan, untuk membereskan dan juga ya tadi itu dong, harusnya kan ini uang rakyat dong, harusnya kan balik ke rakyat melalui negara. Betul. Jadi ini memang sebenarnya sudah
lama menjadi cita-cita Pak Prabowo ya untuk membereskan segala macam kebocoran. Ini kan kebocoran kan sebenarnya kan. Ini yang mungkin dimaksud dengan istilahnya serakahnomik. Kayaknya ini serakanomik nih. Jangan-jangan ini yang ditargetnya oleh Pak Prabowo nih. Ini kan serakah banget nih kan. 1000 T nggak lewat gitu aja kan. Iya. Mereka dapat pasti orang-orang terkaya tuh. Itu hampir pasti lah. Mereka adalah orang-orang paling kaya di Indonesia. Pastilah para eksportir gitu. Kalian lihat komoditinya kayak gitu semua. Iya, oke. Kan cuma mereka yang punya orang-orang terkaya kan. Jadi mereka sudah kaya tapi masih nakal-nakalin. Masih serakah nih. Sudah kaya masih serakah. Namanya serakanomik, benar tuh. Serakahnomik. Iya. Dan itu akan dibereskan oleh Pak Prabowo. Amin. Semoga. Dan tapi memang kalau melihat waktunya yang sudah 10 tahun atau bahkan mungkin lebih, ini memang kalaupun ada pembersihan, ada pemberesan, itu kayaknya akan sangat dinamis lah kira-kira itu pasti itu. Maksud Mas Gede akan ada gejolak? Betul, itu mungkin akan ada tanda kutip perawanan-perawanan lah, pastilah itu. Itu di mana-mana begitu kita mau merombak sesuatu sistem yang sudah ajak, itu pasti perawan-perawanan. Apalagi ini sudah berlangsung lama ya. Apalagi berlangsung lama dan sangat menguntungkan kan dari angkanya segitu kan. Banyak sekali yang akan membela sistem ini kelihatannya gitulah. Kalau dari segi angkanya, ini tinggal gimana Pak Prabowo dan Pak Purbaya bisa ngambil jalan keluarnya lah di tengah real situasi kayak begitu gitu di masyarakat kita, para pejabat kita yang masih kayak gitu. Iya. Kalau misalnya praktek ini, ya kalau kita mungkin berpikir nol sama sekali, kayaknya agak sulit ya. Tapi paling tidak kalau bisa ditekan atau diminimalisir, artinya akan banyak manfaatnya untuk pembangunan untuk rakyat ya Mas Gede. Betul, kan ini artinya banyak sekali bagian ekonomi yang tidak dibayarkan oleh para pelaku ekonomi ya. Kan pajak nih. Oke. Kan seharusnya perekonomian kita itu bisa dipajakin dengan sangat baik lah. Oke. Misalkan dari tax ratio kita kan keinginannya Pak Prabowo kalau nggak salah 23%. Kan masih tinggi banget tuh. Iya. Nah kita sekarang di level 10%. Ini total ekonomi nih. Oke. Karena kejadian ini kita kehilangan yang nggak bisa dibajakin sekitar 200 T. Kalau ini masuk ke penerimaan negara 200 T, kan kita bisa nggak perlu memotong dana alokasi ke daerah. Oke. Kita nggak perlu efisiensi sana sini. Kita punya tambahan untuk membangun perumahan, MBG dan lain-lain. Jadi ini bisa menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Atau memang Pak Prabowo sudah mendapatkan data informasi atau sudah melihat bahwa yang sering disampaikan oleh Pak Presiden bocor, itu yang bisa dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi itu ya? Dia sudah tahu itu kelihatannya. Iya. Karena kan kalau ini duit diambil sama ini nggak masuk ke negara, misalkan 1000 T ini kan diparkir di orang-orang kaya lagi ya, mereka punya aset di seluruh dunia. Oke. Mereka nggak ada kepentingan lagi itu untuk membiayai pertumbuhan ekonomi apapun, buka lapangan kerja lagi dah. Cukup semua. Termasuk yang dibawa keluar melalui praktek over invoicing. Over invoicing ini. Benar ya, over invoicing. Over invoicing. Iya. Oke. Nah, praktek-praktek semacam ini kalau dibereskan butuh waktu berapa lama? Karena kan sudah mengakar ini. Iya, kalau sebenarnya bisa cepat kalau memang. Ya minimal dengan style Pak Purbaya menurut Mas Gede. Mungkin. Ini sudah setahun loh. 1 tahun. Ini sudah setahun. Kalau pemerintahan Pak Prabowo baru 1 bulan. Iya, enggak, ini pemerintahan Pak Prabowo kan sudah 1 tahun. Pak Prabowo setahun belum terbereskan karena mereka baru tahu sekarang kira-kira gitulah ya. Jadi kita bisa kasih waktu setahun lagi sih Bang. Setahun lagi. Kelamaan gitu. Jadi kita harapan kita tahun depan itu udah bertambah penerimaan pajak dari pemberesan beginian kan. Oh, dari praktek dana aliran gelap ini? Ya. Dalam kegiatan ekspor? Ya. Yang bagian mana yang bisa diselesaikan duluan, yang ditagih-tagih duluan, kan sudah akan kelihatan di tahun depan. Ya. Oke. Mas Gede, dari praktek ini kalau misalnya nanti ada penindakan dan pembersihan, itu kan harus ada tindak lanjut dong. Tindak lanjut misalnya orang-orang yang bermain, terutama di pemerintah juga kan harus bertanggung jawab dong. Ya pasti lah. Karena kan ada kerugian negara. Ada hak rakyat yang dirampas begitu kan? Iya. Nah, ini mungkin bisa masuknya kasus korupsi lah ya, masuknya kan ke undang-undang tipikor ya, masuknya kan. Selain TPPU tadi kan.
Dan memang kalau mau bertanggung jawab, banyak banget tuh yang suruh bertanggung jawab tuh. Mulai dari mana? Ya 10 tahun masa jabatan pemerintahan kan udah pejabat udah ganti berapa kali tuh. Menterinya, dirjennya, apanya banyak juga tuh. Oke. Cukup Tapi banyak. 10 tahun terakhir kan presidennya cuma satu kan? Cuma satu. Tapi sekali lagi pertanyaannya. Masa Pak Jokowi 10 tahun menjabat tidak mengetahui praktek-praktek semacam ini? Dulu kan pernah bilang nih ada apa? Oh, di kantong. Kantong saya ada. Jangan-jangan di kantong tuh sudah tuh. Jangan, gue curiga bang, udah bang. Karena cuma dia tuh. Oh bahaya nih, jangan Pak Jokowi pernah bilang ya? Pernah bilang Di nih. kantong saya Ada catatan itu. berapa triliun gitu ya? Berapa belas ribu triliun. Jangan-jangan angka ini nih. Dia tahu nih. Cuma mungkin seiring jalan. Tapi yang di kantong waktu itu jadi dikeluarin. Kayaknya enggak ada. Oh, Itu kayaknya tuh. Oke. Iya. Iya. Oke. Jadi memang dugaan persekongkolan jahat itu sangat Sangat jelas ya. kental. Sangat kental. Oke. Untuk hal-hal semacam ini penyelesaiannya harus secara ekonomi dulu, artinya diambil dulu ke negara, atau memang harus ada upaya hukum atau berbarengan atau bagaimana? Saya nggak tahu nanti Pak Purbaya akan melakukannya seperti apa, tapi sebenarnya langsung tinggal panggil seluruh pejabat yang terkait aja. Di era 10 tahun terakhir itu ya? Atau minimal yang sekarang dulu lah. Kan kita mencegah yang ke depan kan? Tapi sekarang masih terjadi nggak, Mas Gede? Ya masih terjadi bang. Orang ini baru diinfokan ke kita. Oh, berarti ini data Sekarang baru? masih terjadi. Oke. Ini benar-benar data fresh nih? Data fresh, yang ngomong baru sedikit. Ada teman-teman Next juga ada ngomong di media, tapi mungkin belum terlalu ini juga. Ini saya juga sampaikan di sini. Baru nih. Ada dulu prakarsa, perkumpulan prakarsa juga buat. Cuma orang juga nggak terlalu perhatikan gitu kan. Oke. Kalau di negara lain praktek semacam ini, atau di ASEAN lah kira-kira, terjadi juga kah atau bagaimana? Ya kalau karena ini sudah jadi seruannya PBB dan PBB bilang bahwa ini adalah masalah utama Yang membuat negara berkembang tidak bisa negara maju. berkembang bisa maju, kayaknya ada semua bang, terutama negeri-negeri yang baru berkembang lah kira-kira gitu lah. Karena kalau di sistem transaksi keuangan, kalau di negeri-negeri yang lebih maju itu mungkin agak relatif lebih susah, tapi masih bisa juga sebenarnya. Apalagi yang di sini yang sudah nggak terlalu susah kan sistemnya kan. Mereka lebih semena-mena lagi tuh pas itu kan. Makanya kebocorannya besar banget. Inilah yang mungkin bisa kita perhatikan, kita suarakan lah. Oke. Mereka ini, para pemain ini bagian dari oligarki menurut Mas Gede? Iya, katanya yang bisa membuat mereka aman selama itu ya mereka harus punya cukup kekuatan kan. Oh, mereka ini selama 10 tahun terakhir merasa aman dan nyaman? Para pemain ini? Nyaman, nggak ada sama sekali kan, nggak ada penangkapan terkait ini atau apa. Atau mungkin yang baru saja itu apa yang saya nggak tahu, sama nggak yang sawit itu. Oh, yang di Kejagung? Ini kan yang 13T? itu hubungannya dengan bea ini juga kan. Apa hubungannya nih, ada ini atau enggak? Itu perusahaan-perusahaan besar juga itu ya? Oh, itu memang eksportir sawit terbesar tuh, mereka itu. Oke. Dan ya karena mungkin karena memang Mas Gede ekonom, jadi mungkin view-nya agak terbatas ya dari sisi hukum. Maksud saya gini, kalau memang nanti mereka bayar atau dikembalikan, itu kan tidak menghilangkan apa ya? Artinya iya dong. Iya. Setahu saya sih kan, walaupun tetap membalikan, tetap dihukum ya gitu ya. Dalam sistem hukum kita. Artinya itu juga harus dilakukan ya, agar ada efek jera kan. Artinya bukan karena dia mengembalikan kerugian negara kemudian bisa melenggang dengan bebas. Oke. Bagaimana agar praktek-praktek semacam ini tidak terjadi lagi ke depan, Mas Gede? Yang pertama harus direformasi di pemerintahnya dulu, Bang. Mungkin orang-orangnya diganti dulu semua. Yang sudah terlalu lama dipindah, gitu kan? Karena kan sistem kayak gini kan bisa bertahan kalau ada orang yang nggak pindah-pindah, bisa gitu kan? Terlalu lama bercokol. Terlalu lama nih, dan dia nggak mau promosi, nggak mau pindah nih, kayak pemainnya tuh. Yang kayak gitu loh di reformasi.
Apakah di nonjobkan atau dipindahkan apa ya. Yang pasti di reform dulu lah sistemnya tuh, bea cukai, pajak, segala macam. Pokoknya seluruh instansinya dulu, baru mungkin nanti bisa dipanggilin tuh pengusaha-pengusahanya, dikumpulin. Apakah oleh Pak Prabowo atau Menteri Keuangan. Dihimbau lah baik-baik. Kami tahu nih, kalian selama ini melakukan ini misalkan kan, data ini gimana? Mau kolaborasi atau masih kayak gini kan? Mungkin ada cara-cara kayak gitu kan? Oh ya Pak, kami itulah kami. Kami ikut lah gitu. Dan warning itu sangat jelas ya, disampaikan oleh Pak Prabowo. Harusnya udah ngomong berkali-kali kan? Udah, ekonomi, kebocoran dia ke mana? Bangka Belitung. Iya. Jadi Pak Prabowo sudah berkali-kali mengingatkan para pengusaha-pengusaha ini untuk tidak serakah ya. Dan mereka sudah menikmati ini sudah cukup lama. Jadi Pak Prabowo ingin mereka ini taubat begitu. Itu kayaknya pesan kuncinya tuh. Agar kaum serakanomics tobat. Bertobat. Tapi tetap bayar lah. Ini bisa digunakan untuk apa saja, Mas Gede? Kalau dananya tidak menguap atau hilang. Ini bisa untuk menemukan perekonomian. Di luar tax rasio tadi itu ya? Iya, dia bisa digunakan oleh negara untuk menciptakan lapangan kerja. Bisa untuk digunakan untuk membangun program perumahan yang 3 juta unit ini. Pendidikan. Bisa untuk menggratiskan pendidikan level dasar sampai level perguruan tinggi. Saya pernah ngitung kan? Untuk menggratiskan UKT seluruh perguruan tinggi negeri dan swasta seluruh Indonesia cuma modal 150 T. UKT doang ya. Tapi kan udah lumayan tuh. Kita nggak ada kebingungan anak-anak muda kita nggak sekolah, kira-kira gitu lah. 150 T sejumlah pajak yang mungkin diterima kan dari 1000 T tadi ya kan? Per tahun. Kita bisa menggratiskan pendidikan perguruan tinggi swasta dan negeri seluruh Indonesia. Karena nilainya lebih murah dari potensi dana ini gitu. Itu salah satu contoh lah. Dan kemudian kita juga bisa, misalkan MBG kan perlunya 70 T. Kan separuhnya ini. Atau misalkan untuk pembangunan perumahan itu kan kita perlu mungkin 200-300 T. Bisa ditambah pakai ini. Gitu. Praktek-praktek semacam ini menurut Mas Gede terjadi di sektor apa lagi? Yang artinya kan ini menyangkut kebocoran ya. Yang artinya kita lihat di setahun pemerintahan Pak Prabowo pelan-pelan ini mulai dibuka. Artinya ya tadi kembali ke tadi warning dari Pak Prabowo, jangan serakah begitu. Jangan serakah gitu. Ini rata-rata karena kita ini ekspornya itu masih bahan mentah, Bang. Kebanyakan kalaupun ada produk turunan itu produk CPO sawit gitulah. Tapi yang lainnya tuh masih berupa biji, batu gitu. Jadi ya, di sektor ini umumnya, di sektor ekstraktif ya, namanya. Yang paling banyak terjadi kejadian kayak gini gitu kan. Karena kalau ekspor barang-barang lain yang di luar ekstraktif ini mungkin agak lebih sulit diatur tuh harganya, karena kan marginnya pasti nggak akan terlalu ini kan. Tapi kalau kayak batu bara, sawit ini kan, kita nggak tahu tiba-tiba bilang aja harga waktu dikirim sekian, apa harganya berubah-ubah gitu kan. Kan komoditi yang sangat tergantung harga gitu. Dan mereka ini memang melakukan eksploitasi alam yang luar biasa. Dan hanya segelintir orang yang menikmati. Hanya, kan artinya ketahuan kan? Kira-kira orangnya siapa-siapa aja nih. Presiden tahu lah pastilah. Mungkin juga sering ketemu kan, dipanggil ke istana. Mungkin tiap presiden pasti kenal orang-orangnya. Atau mungkin mereka masuk ke kabinet dulu, kita nggak tahu kan? Kenal apa akrab? Nah, itu beda lagi tuh urusannya tuh. Kalau kenal mungkin nggak punya nomor telepon nih. Itulah kenapa orang-orang seperti Pak Mahfud dan sejumlah tokoh lain sering mempertanyakan ya, kenapa rakyat kita kok banyak yang miskin, banyak yang susah dengan negara kita yang memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Praktek-praktek semacam ini dianggap. Ini masalah regulasi atau masalah implementasi? Ya mungkin itu udah
apa namanya, kombinasi dari faktor tadi itu, apa namanya, masalah regulasinya kurang bagus, kita belum ratifikasi yang dari PBB itu untuk masalah aliran dana gelap ini. Yang kedua, kita punya pejabat juga mungkin sudah lama tidak dirotasi, atau memang kualitas pejabat kita itu memang orang-orang yang cocok dengan kelakuan kayak gini gitu kan. Terus yang ketiga ya pemimpinnya, Bang. Oke. Kalau kebocoran-kebocoran semacam ini bisa segera ditanggulangi, harapan apa yang bisa kita berikan kepada masyarakat, Mas Gede? Harapan kita kalau ini ditanggulangi, yang pertama kita pasti akan mendapatkan tambahan penerimaan pajak. Dari tambahan penerimaan pajak ini bisa untuk meningkatkan kesejahteraan publik, kesejahteraan masyarakat, bisa untuk program-program yang baik untuk rakyat, untuk membangun masalah pendidikan, untuk membangun perumahan, untuk masalah makan bergizi gratis, dan seluruh program-program sosial lainnya untuk kesejahteraan rakyat. Jadi dengan adanya terbukanya masalah ini, dengan adanya kita bisa mendapatkan penerimaan tambahan, otomatis jawabannya adalah ini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oke. Jadi kalau kita lihat lagi ya, rakyat ini kan terlalu banyak dipajaki ya, pajak ini itu. Sementara di tingkat kelas kakap ini mereka justru mengemplang pajak, mengotak-atik pajak ya. Betul. Karena serakah nomik tadi itu. Serakah nomik. Karena kalau di bawah itu kita nggak bisa menghindar pajak, Bang. Maksudnya ya, misalnya kita beli handphone ya, memang harus bayar PPN sekian, beli teh ada PPN-nya. Kita nggak bisa nego, kita nggak bisa lobby-lobby. Yang bisa lobby-lobby dan nego menghindar itu yang duit banyak semua, Bang. Ya, makanya ada kasus Gayus Tambunan, ingat gak dulu? Iya. Ada siapa tuh, Rafael Alun. Iya. Mereka tuh kan bukan minta pajak ke orang-orang kecil kayak kita kan. Kalau orang kecil kayak kita kan cukup diinstruksikan, lu bayar PPN 11% misalkan. Nggak usah menghindar kita. Coba orang di atas kan. Nah, di era sekarang, Pak Prabowo dan Pak Purbaya lah sebagai eksekutornya. Kira-kira akan melakukan itu nggak? Kan kemarin sempat kan yang nunggak pajak sekian akan dikejar dan sebagainya. Apakah Pak Purbaya akan melakukan gebrakan, artinya negara akan berani melawan mereka-mereka yang selama ini nyaman untuk melakukan permainan ini? Kalau beliau ini kan julukin koboi kan katanya. Nah, harusnya kan koboi kan ceritanya kan, wis kalau ada dar pokoknya masalah kan di kota, dar selesai masalah. Bisa nggak dia kayak gitu kan, kita tunggu nih buktinya nih kan. Pak Prabowo juga milih orang, dia pasti tahu nih orang kayaknya bisa nih. Untuk memperbaiki kebocoran gitu kan. Yang selama ini diomongkan. Tapi Mas Gede, menteri itu kan jabatan politis. Kita nggak tahu kan Pak Purbaya akan berapa lama. Sementara birokrat ini yang di bawahnya kan, entah di pajak, dia bea cukai, mereka kan sudah bercokol mungkin berpuluh-puluh tahun. Apalagi untuk mereka misalnya yang jarang sekali mengalami rotasi kan. Yes. Gimana Pak Purbaya harus menghadapi internalnya ini? Ini paling sulit nih. Setuju. Karena ini kan Kementerian Keuangan itu sudah seperti kerajaan yang lama sekali, yang susah sekali di utak-utik lah gitu kan. Ini kita nggak tahu apa pengalaman Pak Purbaya dalam membenahi birokrasi ini seberapa jauh gitu kan, karena kan ini memang beliau ini memerlukan orang yang bisa memperbaiki birokrasi yang sudah semacam Kementerian Keuangan ini, yang sudah seperti kerajaan ini memang ini susah sekali. Saya sering dengar cerita misalkan dari menteri-menteri sebelumnya, itu kalau bawaan sudah membangkang susah nih. Kan tadi kan ketakutannya itu kan. Tiba-tiba misalnya Pak Purbaya mau ngerjain ini, tiba-tiba dirjennya nggak ada yang mau gerak, tiba-tiba supirnya nggak mau nyetir, semua tiba-tiba mogok, siapa tahu kan. Perlawanannya kan banyak. Nggak harus langsung ke Pak Purbaya-nya kan. Mungkin juga ntar tiba-tiba ada yang nyerangin dari mana-mana, tiba-tiba ada yang nuntut secara hukum. Nih. Jadi strateginya harus tepat ya? Banyak, iya. Banyak sekali yang harus dia... Itu menghadapi birokrat, menghadapi internal. Nah, bagaimana menurut Mas Gede ketika negara menghadapi
oligarki atau kekuatan ekonomi yang kan kita pernah mendengar ketika Pilpres kemarin ada konglomerat yang bilang, ya kita inilah yang menguasai Indonesia di IKN waktu itu kan. Nah, itu gimana menghadapi mereka? Negara kalau kita bicara pemerintahan hari ini. Ya itu bagaimanapun juga kan mereka cari makannya di negara ini, Bang. Mereka istilahnya kekayaannya kan mereka kan dari tanah Indonesia semua ya kan. Dan mereka juga warga negara Indonesia ya kan. Ya seharusnya dengan situasi seperti itu Pak Presiden kita ini bisa mengatur mereka. Mereka sekaya apapun mereka tetap warga negara Indonesia yang memiliki kewajiban ke Indonesia dalam hal hukum dan ekonomi, ya kan. Dan kalau menurut saya disamperin aja, seperti biasa lah, diajak ngomong, nih datangnya begini nih, gimana? Enggak, dikirimin semua. Kan dulu juga persuasif. Menurut saya prosesnya dulu sih, kan kita juga nggak mau terlalu frontal karena ada risiko juga ya? Ada risiko-risiko yang mungkin lebih ke politik ya, ke kayak yang Mas Gede maksud tadi, ke sosial. ada perlawanan-perlawanan itu? Iya, ada perlawanan, ada kita nggak tahu kan ini kan istilahnya kan taipan-taipan, Bang. Iya. Mereka kan bisa ngapain aja. Mereka bisa ngebiayain apa aja, bahkan dengan logistik yang luar biasa. Saya pernah dengar bahkan untuk mencopot menteri pun mereka bisa gitu. Oke. Siapa yang tahu tiba-tiba baru mulai kerjaan gini beberapa bulan Pak Purbaya ditelepon kan, sudah mundur tuh gimana kita nggak tahu kan. Ya itu artinya kalah lagi kita kan melawan kekuatan ini. Semoga itu bukan yang akan terjadi gitu kan. Semoga kita bisa mengawal proses ini sama-sama. Kalau memang sudah ada karah-karah serangan-serangan kayak gitu, kita ikut bantulah. Baik. Itu yang kita inginkan juga, adanya pemerataan ekonomi ya. Betul, Bang. Pemerataan ekonomi yang benar-benar ya. Baik. Mas Gede, terima kasih sudah bersama kami. Kita tunggu saja perkembangannya, Mas Gede ya. Siap. Tindak lanjut dari Presiden Prabowo untuk membereskan terkait kasus dugaan aliran dana gelap ini ya. Betul. Dari praktek perdagangan, praktek ekspor dalam 10 tahun terakhir di era Pak Jokowi, yang nilainya mencapai 1.000 triliun per tahun ya. Terima kasih. Itu tadi Sobat Medilog perbincangan saya bersama Gede Sandra, seorang ekonom sekaligus peneliti dari Lingkar Studi Perjuangan terkait adanya potensi penerimaan negara yang nilainya sangat besar yang bisa digunakan untuk pembangunan dan juga mensejahterakan masyarakat. Kita tunggu langkah berikutnya dari Presiden Prabowo Subianto, Pak Purbaya, Menteri Keuangan, dan juga jajaran lainnya. Semoga bermanfaat. Saya Margi Sari pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.